Shalom Bapak Ibu. Mari bikin ribut gedung gereja ini. Salam kanan kiri muka belakang, katakan selamat Natal Kristus. Iya. Kalau dia masih ngelamun, sentuh bahunya, sadarkan dia ini sudah Natal. Kenapa tadi malam saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir hari ini? Karena kalau cuma hadir tadi malam, itu berarti baru di Padang Efrata. Di YouTube saya mau tatap kamera dan bilang, siapapun yang nggak datang hari ini, engkau tidak melihat bayi dalam lampin dan dalam palungan. Kasihan deh lu. Bingung saya, kenapa jumlahnya merosot dibanding tadi malam? Kenapa begitu banyak yang tertinggal di Padang Efrata dan kedinginan di sana? Biar aja sakit hati mereka yang dengar saya kalimatkan ini. Baik Bapak Ibu, mari kembali ke teks. Ada beberapa hal yang menarik yang saya rindu bagikan untuk saudara. Yang pertama, kalau ini diletakkan pada budaya masa itu, gembala-gembala di Efrata, lalu tiba-tiba berita Natal Kristus itu disampaikan paling perdana kepada mereka. Bapak Ibu tahukah, sebenarnya itu akan dibilang oleh para pandai, para yang berpengetahuan, para yang berstatus sosial yang tinggi zaman itu, Tuhan salah alamat. Kenapa saya bilang begitu? Karena adalah aneh menyampaikan berita penting dan menitipkan pesan penting kepada para gembala. Mengapa? Gembala dalam status sosial merupakan kelompok kelas 2 yang tidak dianggap. Bahkan dalam tradisi mereka selalu dipandang sangat rendah, bukan karena pekerjaan, tetapi nilai trust, nilai kepercayaan masyarakat kepada gembala sangat di bawah. Berbagai hal yang diucapkan oleh gembala sangat sulit dipercaya. Dalam tradisi, orang tidak akan percaya informasi yang keluar dari mulut gembala. Bahkan, jika ada seseorang yang berbohong, umumnya akan diucapkan kalimat begini, kau punya mulut kayak mulut gembala. Bapak Ibu tangkap? Itu berarti apapun yang disampaikan oleh para gembala tidak akan dipercaya. Maka kalau ini ditempatkan pada masa itu membangun pertanyaan yang sangat besar. Kok bisa sorga memilih kelompok Efrata, kelompok yang tidak dipercaya, untuk menitipkan pesan Natal yang luar biasa ini? Bahwa seorang anak sudah lahir, juru selamat. Ini buktinya, engkau akan berjumpa dengan seorang bayi terbungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Ini berita besar. Ngapain dititipkan kepada kelompok gembala yang tidak dipercaya masyarakat? Itu kalau diletakkan di posisi itu, aneh. Ini adalah berita yang aneh. Namun saya mau katakan begini kepada saudara. Apa yang dipandang rendah oleh manusia, ini menarik nih, apa yang dianggap enteng oleh manusia, tidak diperhitungkan oleh manusia. Mereka tidak tahu tentang lelahnya mereka di Padang Efrata. Para juragan tidak pernah memikirkan mereka di situ. Sorga menempatkan gembala-gembala yang tidak dipercaya sebagai orang nomor 1, penerima berita paling awal tentang kelahiran juru selamat. Wow. Yang dianggap rendah, yang tidak dianggap, justru dipilih Tuhan dan dipercaya. Bapak Ibu tahu efeknya? Status mereka berubah dari kelompok yang tidak dipercaya menjadi pemberita paling pertama, legitimasi. Tolong lihat. Sayang, kenapa saya bingung kenapa dipotong ya ayat 18, ayat 19. Tolong lihat ayat 19. Saudara tolong bayangkan, Maria baru saja bersalin, sangat kelelahan, perjalanan 128 km dari Nazaret ke Bethlehem,
terengah-engah cari tempat, akhirnya cuma dapat kandang, kasihan. Dalam kelelahan barangkali dia bertanya, kalau benar aku mengandung juru selamat dunia, mengapa begini proses bersalinku? Saudara lihat ayat 19, wow, luar biasa. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kehadiran gembala yang bilang, kami saksi, kami lihat benar malaikat itu turun. Dan kemudian mereka berputar dengan pujian kemuliaan, membuktikan anakmu ini juru selamat. Itu menggelorakan seorang bunda suci yang pasti berpikir, benar aku melahirkan dalam kehinaan, tapi ternyata yang dikandung ini pribadi besar dan agung. Dia renungkan ayat 19. Justru kehadiran pribadi yang tidak dianggap itu membuat sang bunda suci ini merenungkannya. Saudara lihat, ini sesuatu yang luar biasa dari kisah Natal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah perintah malaikat untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa juru selamat sudah lahir kepada gembala? Apa buktinya? Tolong lihat ayat 12. Kalau kau ke sana, kata malaikat, ini tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai dia, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda, simbol yang cukup jelas bahwa Natal Kristus terjadi, kelahiran Kristus terjadi. Ada 3. Bayi yang melambangkan kepolosan, juga kesucian. Lampin melambangkan kesahajaan atau kesederhanaan. Dan palungan melambangkan ketiadaan fasilitas, tiada tempat. 3 simbol ini menjadi tanda cukup kuat bahwa Kristus sudah hadir. Bukan pohon Natal. Makanya waktu Minggu Advent keberapa tuh aku berkhotbah, kiranya ada kandang yang dihadirkan di sini. Belum sempat, mudah-mudahan tahun depan ya. Aku tuh menunggu keajaiban sampai tadi sore, kemarin siang saya masih nol, sengaja lihat. Oh beta itu orang masih di Efrata atau putar-putar ini. Belum ada simbolnya. Karena simbol yang sesungguhnya tanda tentang kelahiran Kristus, bayi, lampin, dan palungan. Bukan pohon Natal. Pohon Natal itu kemudian menjadi perayaan. Menggunakan pohon pinus konon katanya, yang walaupun berbagai cuaca dia tetap hijau. Sama sekarang, mau dalam gedung pun dia tetap hijau karena dia pohon mati. Adakah simbol-simbol ini di hati Bapak Ibu? Yaitu kesucian atau kepolosan, kesahajaan, dan no excuse, tidak ada alasan. Walaupun tanpa fasilitas, hanya palungan, damai sejahtera itu harus hadir. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Tadi malam saya sudah terlanjur janji untuk membuktikan tentang benarkah Yesus itu turunan Daud. Tolong buka Injil Matius. Pasal 1 ayat 25. Matius pasal 1 ayat 25. Saya bacakan ya. Tetapi, ini Yusuf maksudnya ya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mudah-mudahan anak PA dan PT nggak ngerti maksud ini. Ayat 25. Berapa lama Yusuf menahan haknya sebagai seorang suami? Sampai melahirkan. 9 bulan. Salah. Masa penyucian, pentahiran, dan pembersihan diri dari darah nefas atau apa namanya itu. Maria
itu proses pentahiran dan bawa persembahan itu adalah di hari pentahiran itu adalah di hari ke-40. Berarti 1 bulan 10 hari. Totalnya berapa? Yusuf mengkondisikan tubuh Maria tetap kudus tanpa dia jamah. 10 bulan 10 hari. Bapak-bapak, wow. Makanya kekudusan itu adalah bagian terawal dari kelahiran Kristus. Sekarang Yusuf anak Daud toh? Sekarang kalau Yusuf tidak memberi sumbangan DNA ataupun darahnya, tidak memberikan apapun pada proses kelahiran Yesus, bagaimana saudara bisa yakin bahwa Tuhanmu dan Tuhanku memenuhi kategori nubuatan Yesaya, suatu tunas akan muncul, Yeremia, tunggul Isai. Mana? Dari mana Tuhan Yesus mendapat turunan Daud? Nah, Yusuf tidak ambil bagian. Coba. Makanya yang nggak datang hari ini rugi dia. Oh, ada di YouTube ya. Tolong buka Lukas. Di kitab Lukas, Bapak Ibu akan menemukan silsilah Yesus. Lukas pasal 1 ayat 23. Lihat ya, pelan-pelan. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, ini dia. Dan menurut anggapan orang, garis bawahi, anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Yusuf, anak Eli. Apa artinya? Tuhan Yesus punya opa secara biologis, walaupun tidak benar, nggak ada opa biologisnya Tuhan, itu Eli. Tapi kalau Matius bilang, papanya Yusuf itu Yakub. Baca silsilah Matius, Yakub dia tulis. Lukas dia bilang Eli. Ini salah ketik kali. Bukan Bapak Ibu. Dalam manuskrip dalam manuskrip itu, dalam tradisi diurut silsilah. Ternyata ini menarik. Silsilah yang ada di Injil Matius, Bapak Ibu pernah baca dong silsilah Injil Matius, Yesus punya opa namanya Yakub. Berarti Yusuf punya papa itu Yakub. Sementara di sini Yesus punya opa itu Eli, yang katanya papanya Yusuf berarti Eli, itu keliru. Yang benar inilah jalur Yusuf, Injil Matius, jalur Yusuf. Tetapi Eli itu bukan papanya Yusuf. Dalam manuskrip ditemukan hal menarik, bahwa Eli itu adalah papanya Maria. Tapi Maria nggak boleh tampil di silsilah, karena secara patriarkal garis keturunan itu harus nama laki-laki yang disebut. Maka Dr. Lukas menggunakan menurut anggapan orang. Anggapan. Aslinya itu Lukas sedang menceritakan garis darah dari Maria, yaitu pernah tahu kisah Rahab pelacur mundur jauh ke belakang, jauh waktu kitab Keluaran. Rahab itu kemudian diselamatkan kan, nggak jadi dibunuh, lalu kemudian melahirkan Boas toh. Lalu tiba-tiba kita dapat tokoh yang ajaib, Naomi yang terlunta-lunta kan. Lalu ada si anak mantu yang sangat setia, namanya Ruth. Bapak Ibu pikir itu Ruth sembarang hadir? Itu bagian dari planning yang Tuhan pakai. Ketika Ruth masuk, bertemulah dia dengan Boas. Ketika ketemu dengan Boas, berkeluargalah dia. Lalu lahir satu turunan berikut yang menarik, namanya Isai. Dari Isai lahir Daud. Lalu Daud, orang mau bilang maniso, dia di soto rumah, dia lihat ada yang mandi. Dari kejatuhan dosa itu Tuhan kemudian berkarya untuk lahirkan generasi dua tapicah. Satu Salomo dari Betseba, satu saudaranya Salomo namanya Nathan dari Betseba. Salomo turun ke bawah dapat Yusuf,
Nathan turun ke bawah di Lukas pasal 3, dapa Maria. Maka Yesus adalah turunan Daud, bukan dari Yusuf, tapi dari Maria. Keren gak Tuhan? Wow, tidak ada yang bisa gagalkan. Konsep rencana damai sejahtera harus hadir. Gitu, itu yang pertama. Saya kembali tekankan, tidak ada yang bisa gagalkan. Damai sejahtera itu hadir. Maka kalau hari ini di Natal Kristus, Bapak Ibu masih tidak dapat damai sejahtera, saya mau bilang, tidak ada yang bisa gagalkan. Damai sejahtera itu bisa hadir. Mau ketidaksukacitaan saudara, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara tentang hari esok, oh enggak, saya mau bilang, sukacita itu tidak bisa dihalau. Damai sejahtera itu hadir. Maka kiranya khawatirmu jangan sampai menggantikan posisi sukacitamu di hari ini. Amin. Gitu loh. Yang kedua untuk dibawa pulang, kiranya Bapak, Ibu, dan saya bersedia menjadi gembala versi kedua. Kalau versi pertama tidak dipercaya, versi pertama tidak dianggap, versi pertama dicap oleh budaya waktu itu, pembohong, tukang gosip, jangan dipercaya omongannya. Jadilah versi gembala yang kedua, yang Tuhan ubah. Engkau kupercayakan menyampaikan kabar baik supaya Maria merenungkan, supaya berita ini disebarkan. Maka hal kedua saya mau bilang begini, di peristiwa Natal Kristus, kiranya Bapak, Ibu, dan saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang agung dan mulia, yang benar, yang mengokohkan, yang menguatkan. Jangan jadi pembawa berita yang menjatuhkan, yang menggoyahkan, yang di Manado itu ada istilah bibir Carlota. Ada orang Manado nggak sini? Carlota itu zaman sinetron, bukan sinetron apa ya, telenovela apa itu. Kenapa? Pokoknya dia pasang itu Carlota. Itu Carlota itu kalaupun dia masuk sorga, DP bibir di neraka. Iya, lagi dapat cubit ndak pindah-pindah dari itu di neraka. Jadilah mulutmu dan eksistensi tubuhmu berubah status gembala kedua. Meneguhkan, menguatkan, mengabarkan sukacita. Karena dari hal-hal sepele seperti itu, dari yang tidak dianggap, dari peristiwa-peristiwa biasa seperti itu, berita Natal itu tersebar. Mau buktinya? Saya mau buktikan. Ini bukan kisah nyata, aku punya catatan. Tanggal 23 Desember tahun 1818. Bapak Ibu belum lahir, apalagi saya. 23 Desember 1818. Di ruang gereja Santo Nicolas. Ini di Jerman. Nicolas itu baca apa bahasa Jerman? Ada orang dari Jerman, bacanya gimana ya? Nicolas, apalah, gitulah. Itu terjadi kehebohan. Apa? Orgel rusak. 23 Desember, orgel rusak. Bukan itu, orgel itu yang pakai hembusan angin itu loh. Rusak. Lalu si tukang reparasi lagi menggelar seluruh elemen-elemen yang dia buka untuk dia perbaiki. 23 Desember loh. Father Moore, pastor di Santo Nicolas itu pusing 7 keliling. Mengapa? Karena tinggal besok malam Natal. Dia udah janji, berbulan-bulan mereka sudah latihan dan disampaikan kepada jemaat, akan ada lagu pujian baru di malam Natal yang akan disampaikan. Stres, alat musik berantakan. Makanya kemudian dia segera menghubungi Franz X. Gruber, bukan Opa Franz X. Gruber. Dia hubungi Franz X. Gruber, dia bilang begini, Gruber, gua nggak mau tahu, karena lu yang aransemen ini tolong diubah, dari diiringi oleh orgel, bagaimana caranya lu yang main gitar. Pusing nggak? Cuma 1 malam. Dia harus coba supaya tetap mantap. Gruber pusing, Franz Gruber pusing, karena Father Moore, pastor itu bilang, saya nggak mau tahu, pokoknya kita tetap tampil seadanya.
seadanya, dalam kesahajaan. Ya sudahlah, apapun orang bilang kita harus tampil. Saudara tahu? Pas besoknya malam Natal, betul kasihan, itu alat-alat yang berantakan dipindahkan di belakang. Si tukang reparasi ngintip-ngintip sambil perbaiki di belakang layar. Baru kemudian lagu itu diiringi oleh petikan gitar Franz Gruber yang sangat manis. Baru suara tenornya Father Moore itu naik melengking sangat tinggi, diiringi oleh paduan suara yang back vokalnya begitu mantap. Itu konon katanya Bapak Ibu, 24 Desember 1818, Santo Nicholas adalah perayaan Natal yang paling syahdu pada zaman itu ketika lagu baru itu dinyanyikan. Orang sampai menangis, di akhirnya tanpa sadar bertepuk tangan. Lalu karena bagus ini lagu, yang tukang reparasi ini dia punya telinga tajam nada kan. Oh sol, oke, oh mi itu, oke ada bendera satu, oke, baru ditulis. Dia dapat catatannya, dia catat sendiri. Dan dia sebarkan ke kampungnya dan terus ke berbagai tempat. Sampai konon katanya melintas negara. Lagu itu saudara tahu berjudul dalam bahasa Jerman, mohon maaf kalau salah, Stille Nacht. Yang dalam bahasa Bali disebut Silent Night. Sedap. Yang ada di Kidung Jemaat 92, Malam Kudus. Dalam kesesajaan, orhan lusak semua tidak bisa dipakai. Tuhan bisa pakai yang berantakan itu menjadi berkat. Sampai tadi malam GPIB Karis menyanyikan Malam Kudus. Saudara lihat, gembala yang tak berguna dan tidak dianggap, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang dahsyat untuk penyampai berita. Maka saya mau bilang begini, kalau saya dan saudara tidak berubah menjadi sesuatu yang dipandang baik dipakai Tuhan, saya kira kita gagal Natal Kristus tahun ini. Gagal. Mestinya kita berubah pada model yang Tuhan mau untuk jadi sesuatu yang baik. Tapi berantakan hidupku pendeta, orhel berantakan, gak bisa dipakai. Tapi Tuhan bisa pakai yang berantakan itu, tersebar ke berbagai tempat hingga Malam Kudus laris dan saudara nyanyikan. Berantakan hidupmu sekalipun, di peristiwa Natal Kristus bisa diubah dan Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Selamat Natal Kristus Bapak Ibu, Tuhan berkati. Haleluya. Amin.